Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kak Cika percaya bahwa semua adik-adik di rumah dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, Kak Cika mau tanya nih, gimana kemarin? Udah dapat hadiah belum dari kakak-kakak guru sekolah minggunya? Semuanya sudah dapat, biar hadiah tersebut bisa jadi berkat buat adik-adik di rumah. Adik-adik bisa semakin semangat sekolah minggu, juga semangat sekolahnya. Oke? Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Cika mau ingatin adik-adik untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikiran adik-adik. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Juga adik-adik duduknya yang rapi, duduknya yang manis. Juga jangan lupa pakai pakaian yang rapi adik-adik, karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Jadi kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Nah adik-adik, kita mau menyambut ibadah kita pada pagi hari dengan satu pujian. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, juga Tuhan yang kuat. Yuk kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Mari untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita, boleh kembali diberikan nafas kehidupan yang baru. Dan pagi hari ini kami mau kembali Tuhan untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan bahkan juga pada saat kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa dengar-dengar akan firman-Mu, dan kami mau terus bersukacita melalui setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan pada ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh Kakak Andes. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah, adik-adik. Minggu ini kita mau mengucapkan perintah Allah yang ke-9 juga yang ke-10. Perintah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah, adik-adik, perintah Allah yang setiap minggu kita ucapin bukan hanya sekedar kita ucapin, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi harus dan wajib kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Yuk, kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dengan sukacita. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Hari ini Kandes minta untuk adik-adik sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak kudus sekolah minggu. Kita mau duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau minta bimbingan Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Bapa, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik semua. Wah, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Messi hari ini ya. Nah, kita hari ini mau kembali mendengarkan firman Tuhan yang menciptakan satu tokoh. Adik-adik penasaran siapa dia? Nah, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa adik-adik. Yuk, Kak Messi mau ajak adik-adik semua berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti Kak Messi berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bangun dengan penuh sukacita. Kami juga sudah bernyanyi dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh duduk tenang, duduk diam selama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik kepada kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pagi ini
ada yang mau kesaksian loh. Ada yang mau menceritakan pengalaman mereka. Yuk kita mau sama-sama dengarkan cerita kesaksian mereka ya. Pertanyaan pertama, kami sih mau nanya nih. Kamu pernah sakit nggak? Ya, saya pernah sakit. Pernah. Apa yang kamu rasain ketika lagi sakit? Saya merasa badan saya lemas. Sedih karena tidak bisa main. Nah, terus apa yang kalian lakukan ketika sedang sakit? Saya minum obat dan berdoa sama Tuhan. Istirahat dan doa. Nah, terus kalau misalkan kamu tahu ada orang yang sakit, entah di rumah ada papa atau mama atau kakak atau adik atau saudara atau mungkin teman-teman yang lagi sakit, apa yang kamu lakukan? Karena tidak boleh menyeluk, saya mendoakannya. Saya mendoakannya agar cepat sehat. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah kakak pilih untuk menjawab pertanyaan dan memberikan kesaksian dan pengalaman kalian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar mendengar kesaksian dari teman kita. Bagaimana ketika mereka sedang sakit, apa yang mereka lakukan. Terus ketika mereka tahu ada orang yang sakit, apa yang mereka lakukan juga. Pagi ini kita mau belajar tentang satu tema, yaitu mendoakan orang sakit adik-adik. Seperti jawaban teman kita tadi. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang satu tokoh yang bernama Paulus adik-adik. Nah, Paulus ini waktu itu sedang mau melakukan perjalanan ke sebuah kota bernama Roma adik-adik. Nah, dia melakukan perjalanan ke sana menggunakan kapal laut adik-adik. Nah, Paulus menaiki kapal, tapi ternyata ketika di tengah laut kapalnya itu ombang adik-adik ke kiri ke kanan. Ternyata ada badai yang menerpa kapal itu adik-adik. Ada ombak juga yang besar sehingga kapal itu terombang adik-adik. Dan semua orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan adik-adik. Tetapi apa yang Paulus lakukan adik-adik? Paulus berdoa adik-adik, meminta pertolongan kepada Tuhan agar boleh selamat. Akhirnya Paulus beserta orang-orang yang lainnya, mereka segera berenang adik-adik. Mereka berenang supaya mereka boleh sampai ke pantai dan menyelamatkan diri adik-adik. Dan akhirnya mereka sampai ke pantai itu adik-adik. Nah adik-adik, doa Paulus didengar oleh Tuhan adik-adik. Dan ketika mereka sampai di pantai, ternyata orang-orang yang ada di pantai itu menyambut mereka dengan baik adik-adik. Mereka membuat api unggun supaya badan mereka hangat adik-adik. Setelah itu ternyata tidak jauh dari pantai itu ada rumah, yaitu rumah dari Bapak Gubernur di pulau itu adik-adik. Akhirnya karena Bapak Gubernur ini melihat mereka semua, melihat Paulus, melihat yang lainnya, Bapak ini mengajak Paulus dan yang lainnya untuk datang ke rumahnya adik-adik, supaya Paulus dan yang lainnya boleh makan, mereka boleh beristirahat di rumah itu adik-adik. Akhirnya mereka pergi ke rumah Bapak itu, datang ke rumah itu adik-adik. Mereka beristirahat di sana, mereka makan adik-adik. Dan pada saat itu Bapak Gubernur ini bercerita adik-adik bahwa ayahnya di kamar sedang sakit, sedang demam panas, terus perutnya sakit adik-adik. Nah
cerita dari Bapak Gubernur itu, tidak lama dari situ Paulus langsung datang ke kamarnya adik-adik, ke kamar bapak yang sakit itu. Dan apa yang Paulus lakukan? Apa? Paulus mendoakan bapak itu adik-adik. Wah, dia mengadahkan tangannya, dia meminta bahwa supaya Tuhan boleh menolong, supaya Tuhan boleh menyembuhkan bapak ini dari sakitnya adik-adik. Dan karena kuasa Roh Kudus, bapak ini boleh sembuh adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya kekuatan sebuah doa itu. Nah, karena semua orang tahu bahwa bapak ini sembuh karena didoakan oleh Paulus, pastinya karena kuasa Tuhan juga, akhirnya banyak orang di pulau itu datang kepada Paulus adik-adik. Mereka juga minta didoakan adik-adik supaya mereka juga boleh sembuh. Karena pada zaman itu adik-adik, pada waktu itu ketika ada orang yang sakit, mereka mengira bahwa mereka sakit karena dosa atau perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan. Makanya mereka mau minta didoakan supaya Tuhan juga boleh turun tangan atas mereka dan mereka boleh sembuh adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita boleh belajar dari Paulus adik-adik. Tadi ketika di kapal, ketika ada badai, ada ombak yang besar, Paulus berdoa. Kemudian waktu itu pas pelajaran Kakamanda, Paulus ketika mau makan, apa yang dilakukan sebelum itu? Berdoa juga adik-adik. Nah hari ini kita juga belajar bahwa Paulus mendoakan orang sakit adik-adik, ya kan? Nah hari ini kita belajar Paulus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, ya kan? Bukan berdoa untuk diselamatkan untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk orang lain adik-adik, supaya orang lain itu boleh sembuh adik-adik. Sama seperti kita saat ini adik-adik, ya kan? Ketika kita tahu ada saudara kita atau teman kita atau siapapun yang sakit, kita boleh mendoakannya adik-adik. Karena kalau pada saat ini orang sakit bisa karena dosa mereka atau alam adik-adik. Nah karena kondisi seperti saat ini lagi pandemi, lagi virus corona, akhirnya banyak orang yang sakit. Kita doakan adik-adik, ya kan? Kita beri perhatian untuk mereka, ya kan adik-adik. Meskipun adik-adik kecil, bukan berarti adik-adik tidak bisa berdoa untuk orang lain ya adik-adik. Tuhan Yesus itu mendengar setiap doa kita adik-adik. Meskipun misalnya adik-adik sudah berdoa nih untuk orang-orang yang sakit, tapi adik-adik merasa kok masih sakit ya kak? Aku padahal sudah berdoa loh kak, kok masih sakit ya nggak sembuh-sembuh? Nah adik-adik juga harus tahu ya, kalau Tuhan itu pasti mendengar doa kita, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi meskipun misalnya saat ini belum dijawab oleh Tuhan, orang itu belum sembuh, adik-adik tetap berdoa adik-adik. Seperti Paulus yang selalu berdoa ketika dia menghadapi suatu masalah adik-adik. Ataupun tidak ada masalah, kita juga bisa berdoa ya, mengucap syukur adik-adik. Nah seperti ada satu lagu adik-adik yang mau kami ajarkan pada kalian. Lagu ini mengatakan bahwa tiap detik, tiap jam Tuhan mendengar doa kita adik-adik. Wah luar biasa ya. Yuk kita mau belajar lagu ini bersama-sama ya. Tiap detik, tiap
Yesus dengar doaku tiap siang dan malam. Yesus dengar doaku. Dari awal ya. Tiap detik, tiap jam, Yesus dengar doaku. Tiap siang dan malam, Yesus dengar doaku. Bisa adik-adik? Bisa ya. Nah adik-adik, seperti lagu ini yang mengatakan bahwa tiap waktu, tiap detik, tiap jam, mau siang, mau malam, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita adik-adik, dan kita mau berdoa juga untuk orang lain adik-adik. Nah hari ini kami sih punya tugas buat adik-adik. Kami sih mau minta adik-adik untuk ceritain dong kesaksian kalian, pengalaman kalian pernah berdoa untuk siapa dan apa yang kalian doakan. Misalnya waktu itu kami sih pernah doain papa mama kami sih yang lagi sakit di rumah adik-adik, dan sekarang puji Tuhan boleh sembuh adik-adik, dan Tuhan boleh pulihkan. Nah kami sih juga mau dengar cerita adik-adik, bagaimana adik-adik pernah gak mendoakan orang lain ya. Untuk mama papa jangan lupa divideokan dan kirim ya tugas kita minggu ini. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar ya Tuhan, bahwa tiap waktu, tiap detik, mau siang, mau malam, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kita juga belajar bahwa kita meskipun kecil, kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus, mungkin di luar sana banyak orang yang sakit ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk mereka supaya mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga supaya pandemi ini boleh selesai ya Bapa. Virus corona boleh hilang ya Tuhan, hanya karena Engkau saja yang turun tangan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai memuji, memuliakan dengan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah semua yang boleh kami dengar, yang boleh kami nyanyikan, yang boleh kami ucapkan, boleh sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin berdoa ya adik-adik ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.